Ya baik, terima kasih bagi yang masih bersama kami dalam Suara Dewan malam ini. Ya, Dekan juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraktif, silakan saja di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya kembali ke narasumber kita, ada Pak Sulaiman Ali, Wakil Ketua Komisi 6 DPRA dan juga Ketua Fraksi PAN DPRA. Baik, terkait dengan dana OSIS ini Pak, tadinya juga akan berakhir di tahun 2027 dan juga pemerintah Aceh sudah wanti-wanti sudah sangat waspada sekali agar di tahun ini penggunaannya juga semaksimal mungkin dan juga tahun-tahun ke depan, sisa waktu beberapa tahun lagi. Dan di tahun ini pula yang pertama sekali sudah berubahnya peraturan seperti sebelumnya ya, artinya juga sudah dikembalikan 40% kewenangannya dikembalikan ke kabupaten kota. Tapi mudah-mudahan ini karena baru tahun ini berlangsung dan juga sehingga nanti kita bisa lihat mungkin di akhir tahun ini Pak ya, penggunaannya seperti apa dana OSIS ini. Ya, kita akan mengkaji lagi, kita akan evaluasi lagi penggunaan dana OSIS ini di tahun 2019 ini. Nah, tapi juga melihat bahwa ini juga sudah sebentar lagi kita akan masuk ke pesta demokrasi lagi nih Pak di 17 April 2019 ini. Artinya juga kembali masyarakat memilih siapa yang akan menjadi perwakilan mereka di pusat ataupun perwakilan mereka untuk dapat sekali lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh ini sebenarnya. Nah, mungkin apa ini Pak yang mungkin yang harus apakah dengan pemilihan nanti ini terutama juga dengan dua gabungan dilakukan dengan pemilihan Pilpres dan juga Pileg sehingga juga masyarakat kita betul-betul memilih yang benar-benar bekerja ini Pak. Khususnya juga untuk Pilegnya, anggota dewannya ini juga nih Pak yang mungkin akan menjadi mereka lah yang akan menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh, mereka yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Seperti apa ini Pak? Ya, memang ini tensi isu politik kan semakin memanas. Betul. Menjelang hari H. Iya. Ya, kami di partai politik sangat menikmati kondisi ini. Ada yang kita sayangkan yang terjadi di tengah masyarakat begitu mendominasi praktek money politik. Ini dalam tanda kutip masih juga terjadi, masih sangat masif terjadi, tapi tidak ada yang peduli. Jadi PAN sendiri menghimbau pilihlah wakil-wakil yang betul-betul punya kapasitas untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Lupakan yang tadi, stop money politik, lupakan bingkisan, karena ini menjadi racun pembunuh pembunuh kedewasaan berdemokrasi di kita. Kita ingin memilih dewan ini yang betul-betul mampu, betul-betul punya kapasitas untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Jadi lembaga ini bukanlah lembaga main-main. Tapi kalau kondisi money politik bingkisan ini terus kita rawat, kita pelihara, saya khawatir tidak orang-orang yang pintar tapi tidak punya daya dukung finansial, dia tidak akan dapat ke sana. Akhirnya apa? Lahirlah wajah DPR yang abu-abu, akhirnya seperti istilah orang Inggris garbage in garbage out, jadi yang masuk yang jelek pasti outputnya jelek juga. Jadi PAN mengharap PAN tidak larut dalam euforia ini. Kita partai ini lahir di rahim reformasi. PAN ini logonya matahari, dia matahari selalu menyinari, matahari selalu memberi. Insya Allah selama matahari bersinar masih ada harapan untuk masyarakat. Nah, ini juga ada pandangan bahwa dengan digabungnya pemilu ini antara Pilpres dan juga Pileg, tapi masyarakat kita lebih fokus ke Pilpresnya Pak, sehingga melupakan yang Pilegnya ini sendiri. Seharusnya inilah yang lebih dikuatkan di tingkat daerah ini Pak. Itu seperti apa? Ya, ini memang ada titik lemah kalau kita cermati. Kita berharap ke depan jangan kita berasumsi untuk penghematan saja, tapi kita lihat manfaat dan mudaratnya. Saya menyarankan kepada siapapun nanti di DPR RI supaya mendengar ini, undang-undang pemilu ini kita rubah. Pemilu kalau mau digabung yang eksekutif sendiri, misalnya dari presiden, gubernur, dan bupati, silakan. Tapi DPR harus dipilah dari karena begitu banyak ini Pak ya. Begitu banyak kartu yang harus dibawa oleh masyarakat dan partai politik sendiri juga begitu akan susah untuk kampanye seperti kami mendukung Pak Prabowo Sandi. Jadi ketika kampanye presiden kita satu pentas, tapi ketika kita mau kampanye partai kita beda pentas. Padahal tujuan kita sebenarnya sama kan, tapi ada ruang yang diberikan terpisah waktunya,
tidak bersamaan. Tapi saya melihat titik lemahnya di sini, tapi tergantung kepada yang lain. Ya. Baik. Nah ini juga menjadi sejarah baru untuk Indonesia dan mungkin akan ada evaluasi juga ke depan ini Pak. Ya, apakah ini akan terus dipertahankan? Ini tensinya sangat amat luar biasa. Baik. Dan tapi mudah-mudahan juga tidak menurunkan semangat ini Pak ya untuk terus berdemokrasi secara adil dan juga jujur. Dan mungkin ada tidak Pak, bagaimana saran Bapak untuk mengajak masyarakat Aceh kita agar tidak golput? Mungkin nanti bingung, ini saya akan bingung mendapatkan 5 surat suara, mendingan saya tidak usah pergi. Mungkin seperti itu Pak, tapi mengajak ini Pak. Jangan golput, berilah pilihan Anda yang terbaik. Karena orang baik ketika tidak memilih karena frustrasi dari saya memilih tetap begini-begini aja. Harus diingat, orang baik tidak memilih, tapi orang yang tidak baik akan memilih. Dan merubah wajah demokrasi ini. Ini harus kita harus ikhlaskan walaupun inilah kondisi real yang ada di kita hari ini, belum memenuhi harapan seperti yang kita harapkan, tapi tataran demokrasi ini tidak boleh kita abaikan. Seperti banyak pengamat mengatakan, kalau orang-orang baik, orang-orang cerdas tidak mau memilih, akhirnya orang-orang yang tidak baik, yang tidak cerdas yang memilih ya suara yang pasti terbaik. Mereka yang menang nanti mereka akan bawa menurut selera mereka. Tapi yang baik-baik ini semua kita jangan golput lah. Manfaatkan kesempatan untuk memberi yang terbaik kepada daerah dan negara yang kita cintai ini. Baik. Nah, mungkin ini Pak harapan ke depan bahwa kita sudah berada di segmen akhir agar mungkin sebentar lagi dana otsus ini yang akan berakhir di tahun 2027. Nah, mungkin kedepannya bagaimana penggunaan dana otsus ini agar maksimal dan juga agar tidak ada lagi yang bermain di dana otsus ini dan tidak ada lagi tumpang tindih peraturan, karena juga kanun yang dibuat juga sudah sangat tepat sekali, dan bagaimana juga nanti harus dilaksanakan sesuai dengan kanun yang berlaku penggunaan dana ini sendiri. Mungkin apa ini? Ya, kita harus patuh seperti yang saya katakan di awal tadi. Kita harus patuh dan pada aturan yang kita sudah sepakati bersama antara Dewan dan pemerintah Aceh harus kita taati. Dan sekarang alat kontrolnya sudah ada. Ada e-planning, e-budgeting. Jadi ketika bertentangan dengan apa yang diamanatkan oleh kanun, ya pihak SKPA tidak harus menginput usulan yang tidak sesuai ini, atau dibuat satu sistem, ketika diinput ditolak oleh sistem. Jadi kita tidak debatable lagi dari sistemnya. Sudah sistem yang menjawab ini Pak. Sistem yang menjawab, ketika diinput nggak bisa masuk. Ada patron-patron tertentu dengan panduan kanun ini. Kita tidak, kalau dulu kan masa manual kita buat APBA atau APBK. Sekarang saya rasa hampir semua provinsi terutama dan kabupaten kota saya rasa sudah banyak yang menggunakan e-planning dan e-budgeting ini. Saya rasa tidak ada alasan lagi untuk tidak patuh. Memang untuk mencegah patuh tidaknya orang-orang pengguna itu alatnya tadi itu harus ada alat kontrol tadi. Jadi dengan ditolak oleh sistem, jadi tidak ada. Nanti ketika ada orang masukkan ini begini-begini tertolak sendiri. Artinya dengan adanya e-planning dan e-budgeting ini juga sangat membantu nanti dengan penggunaan dana otsus ini. Saat di situ menjadi e-planning, e-budgeting ini menjadi panduan kepatuhan kita bersama terhadap apa yang kita sudah sepakati. Dan itu juga penerapannya dan pemberlakuannya dan di tahun 2019 ini sudah digunakan e-planning dan e-budgeting sendiri terhadap APBA ini dan juga dana otsus. Sudah tahun kemarin sudah mulai, tapi di sana sini tentu dalam implementasi awal masih ada kekurangan sedikit, tapi makin ke depan saya rasa sistem ini di mana yang kurang tinggal diperbaiki saja. Dan ini juga akan mengurangi orang-orang yang akan bermain di dalamnya nih Pak. Yang punya ego sektoral katakanlah, ego lainnya lah. Baik. Nah sedikit lagi Pak, mungkin apa nih statement closing dari Pak Sulaiman Ali untuk topik kita malam ini, kesiapan Aceh dengan berakhirnya pasca dana otsus ini? Ya, saya berharap kita tidak terbelenggu ya. Dan kita tidak putus asa seolah-olah dengan dana otsus ini berakhir kita akan kiamat. Tidak lagi harapan. Jadi harapan kita, upaya kita harus kompak. Semua elemen
stakeholder pemerintah Aceh dan kalangan akademisi seperti yang saya katakan tadi, harus kompak kita melakukan upaya lobby-lobby ke pusat supaya dana otsus ini terus abadi. Dan kalaupun jangan berharap 100%, kita berharap dan berjuang dengan melakukan langkah-langkah konkret, tapi alternatif langkahnya harus juga kita susun. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan cari payung kalau sudah hujan, tapi sedia payung sebelum hujan. Dan Saya itu. baik, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Ya, dan semua stakeholder. Baik, pemerintah. oke. Dan terima kasih Pak Sulaiman Ali atas kesempatan malam hari ini di Suara Dewan, dan mudah-mudahan yang kita bincangkan juga bermanfaat dan juga menjadi suatu pemikiran juga bagi masyarakat kita dan juga bagi pihak-pihak yang terkait. Dan akhir kata saya Feni mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.